Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dela Sulianti Sanam dengan NIM 1703030155. Baik, saya akan menganalisis tentang fenomena korupsi di Indonesia menggunakan pandangan antropologi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Ada dua faktor penyebab, yaitu faktor internal. Faktor internal itu sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor yang dari luar untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Baik, selanjutnya tentang fenomena korupsi di Indonesia. Akhir-akhir ini, masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro, ada pula yang kontra. Akan tetapi, walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakikatnya, korupsi adalah benalu sosial yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar, bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian yang eksakt. Di samping itu, sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun, akses perbuatan korupsi merupakan bahaya lantet yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan yang mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korupsi yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit untuk berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif di mana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dan dengan pembukaan sumber daya alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negeri untuk melakukan praktik korupsi dan usaha-usaha penggelapan dana. Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan. Praktik ini akan berlangsung terus-menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintahan dan masyarakat, sehingga timbul golongan pegawai yang termasuk OKB. OKB adalah orang kaya baru yang memperkaya diri sendiri atau ambisi material. Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau, korupsi harus diberantas. Kasus korupsi yang mewabah di negara Indonesia ini dapat dikaji dan dianalisis dengan beberapa pendekatan teori psikologi berikut, yaitu pertama, pendekatan teori biologis, kedua, pendekatan teori belajar, ketiga, pendekatan teori insentif, yang keempat, pendekatan teori kognitif. Pendekatan biologis yaitu fenomena korupsi yang terjadi di berbagai daerah di negara kita ini. Jika kita kaji berdasarkan
pendekatan biologis. Memang pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang tidak ada puasnya dengan masalah yang mengangkut kebutuhan biologis, dan itu merupakan suatu sifat yang melekat pada dirinya sendiri, atau sifat bawaannya yang ada sejak lahir dengan berbagai karakteristik. Namun manusia mempunyai pilihan untuk menentukan perilakunya, karena perbedaan perilaku ini membedakan karakteristik seseorang antara satu dengan yang lainnya. Fenomena korupsi yang terjadi di berbagai daerah di negara kita ini sudah melampaui ketidakwajaran. Yang kedua itu teori kognitif. Pada dasarnya perilaku seseorang dapat tergantung pada persepsinya terhadap situasi sosial dan hukum. Persepsi sosial mirip dengan hukum atau persepsi objek. Orang yang mengorganisasikan persepsi, pikiran, dan keyakinannya tentang situasi sosial ke dalam bentuk sederhana dan bermakna, dan pengorganisasian itu mempengaruhi perilaku seseorang dalam situasi sosial. Dalam teori kognitif ini menekankan pada dua hal, yaitu memusatkan perhatian interpretasi atau organisasi perspektual mengenai keadaan saat ini, bukan atau keadaan masa lalu. Korupsi perspektif antropologi. Praktik korupsi di Indonesia sudah di luar nalar sehat. Korupsi ini bukan hanya dilihat situasi dari miliaran rupiah atau dolar, melainkan pelakunya juga orang-orang yang bermoral di lembaga kenegaraan dan pemerintah. Bahkan di antara pelaku korupsi itu ada yang berasal dari akademis dan aktivis gerakan anti korupsi, komunitas yang dianggap sebagai pegawai moralitas publik dan penjaga etika sosial. Penjelasan pertama merujuk teori negara patrimonial yang menempatkan pemimpin dan elit politik sebagai pemegang kekuasaan yang mendominasi sumber daya ekonomi politik. Sebagai pemegang kekuasaan politik, sang penguasa bertindak sebagai patron yang membangun hubungan patronase dengan para klien dalam posisi tidak setara. Patron klien sebagai suborganisasi, sehingga mereka sepenuhnya bergantung pada sang patron. Mereka harus bersedia mengabdi dan melayani sang patron bila ingin mendapat bagian dari akses ke sumber daya ekonomi politik. Praktik ini berlangsung di lembaga parlemen dan birokrasi pemerintahan di Indonesia. Di sini terbangun hubungan segitiga tergantung antara anggota DPR, birokrat, dan pengusaha. Anggota DPR selalu mengambil peran sebagai patron, baik bagi birokrat maupun pengusaha yang selalu diposisikan sebagai klien. Untuk mendapatkan proyek atau aneka kontrak, pengusaha harus bersedia memberi servis kepada anggota DPR dan birokrat. Dari penjelasan di atas, maka untuk menghilangkan budaya korupsi membutuhkan kemampuan dalam menerima risiko, walau di situ harus dengan berbagai cara. Di sini peran antropologi sebagai disiplin ilmu tentang manusia dan masyarakat dimulai secara individual dan terpadu berdasarkan hierarki perkembangan budaya, yaitu dimulai dari pelaku sumber perilaku, selanjutnya terbentuk menjadi kesadaran fungsional yang berujung pada kesinambungan struktural. Sistematika yang dicita-citakan selama ini
Maka dari sinilah kualitas sektor dibutuhkan sebagai perangkat pembentukan manusia dan kebudayaan. Dieter Haller dan Sorer bahwa korupsi dapat dimulai dari pemahaman tentang cara memandang apakah tindakan tertentu termasuk korupsi atau tidak, cara pandang masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh, benar atau salah, baik atau buruk, korupsi atau tidak menjadi landasan dalam bersikap dan berperilaku. Sekian dari saya, terima kasih.